Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fagian Mila Syamsir dari kelas Y 4808, dan kali ini saya akan mengerjakan tugas CLO2 kalkulus lanjut. Nah, mari kita langsung kerjakan saja. Di sini kita disuruh untuk menghitung limit n menuju hingga dari AN per BN, yang dimana kita tahu kalau AN itu menyatakan total luas semua lingkaran yang ada di dalam segitiga ini, dan BN-nya itu adalah luas segitiganya. Oke, terus kita juga udah diberitahu kalau misalkan R-nya ini satu ya, R-nya satu. Kita udah diberitahu R-nya satu. Terus N-nya juga 4. Nah, kalau begini, N-nya, kalau misalkan N-nya 4, maksudnya kalau N-nya 4 tuh dia akan seperti ini gitu maksudnya. Nah, lalu bagaimana cara mencari limitnya? Nah, mungkin yang paling mudah ya, yang paling mudah itu kita mencari bagian AN. Kita tahu kalau misalkan luas lingkaran itu adalah pi dikali r kuadrat. Nah, kita tahu sendiri kalau misalkan di sini r-nya itu satu. Jadi satunya itu dikuadratkan kita dapat pi. Nah, untuk banyak lingkarannya kita bisa dapat dari persamaan ini, di mana 1 plus 2 tambah 3 tambah sampai n itu sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Nah, jadi kita langsung saja bisa mendapatkan AN. Nah, AN di sini sama dengan N dikali N plus 1 dibagi dengan 2, lalu dikali dengan luas maksudnya lingkaran, yaitu pi. Nah, sekarang kita akan mencari untuk bagian BN. Nah, kan kita itu tahu kalau misalkan ini segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi yang dimana kita anggap sisinya ini sebagai S ya. Ini pasti semuanya S. Ini juga, ini S, ini juga S, ini H. Kita anggap tingginya sebagai H ya. Nah, andaikan kalau kita itu ingin mencari H. Nah, sebenarnya kan kita bisa dapat itu dari Pitagoras ya. Jadi kita S kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah dengan kita ambil setengah dari S yang bawah ini. Jadi S per 2. Nah, ini juga dikuadratkan. Ini kan bisa sama seperti H kuadrat ditambah S kuadrat per 4. Ini kita bisa kurangi ya kedua sisi dengan S kuadrat per 4. Jadi kita dapat H kuadrat itu sama dengan 3 per 4 S kuadrat. Nah, 3 per 4 eh, 3 per 4 S kuadrat ya benar. Nah, kita bisa dapat kesimpulan kalau H itu sama dengan akar 3 per 2S. Nah, kita udah dapat H pertama. Lalu kita ingin mencari si bagian apa namanya itu tuh luas segitiganya. Kita tahu luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi ya. Ini setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita tahu kalau di sini alasnya itu kan S juga ya. Jadi kita bisa tulis sebagai S per 2 gitu. S per 2 dikali dengan ini. Akar 3 S per 2 dikali. Nah, ini sama dengan akar 3 S kuadrat
per 4. Nah, ini kita dapat kalau luas segitiganya itu adalah akar 3 per 4 S kuadrat. Nah, sekarang kita ingin tahu gitu, S-nya itu berapa ya. Kita sebenarnya itu bisa dilihat dari si lingkarannya ini. Kita tadi di atas ini tahu kalau jari-jari lingkarannya itu adalah satu. Nah, kita bisa menentukan alasnya itu dengan cara S sama dengan N kali D, di mana N-nya itu banyak lingkaran ya, dikali diameter lingkarannya. Nah, kita kan tahu ya kalau eh, diameternya karena tadi jari-jarinya satu itu jadinya 2 diameternya dikali N. Ya berarti 2N. Kalau kita masukkan ini ke sini ya, dia jadinya dapat kalau si luasnya itu sama dengan akar 3 per 4. Ini N 2N-nya ini dikuadratkan jadinya apa? 4N kuadrat. Nah, ini eliminasi ya. Jadi kita dapat akar 3N, akar 3N kuadrat. Nah, ini kita udah dapat untuk bagian BN ya. Ini adalah untuk bagian BN. Nah, sekarang kita akan mencari limitnya. Oh, ini cara ini ya. Ya, ini kita hapus dulu. Aduh, mana ya ukurannya? Size. Oke lah, cukup ini ya. Terus di sini kali. Nah, netes. Nah, oke. Nah, sekarang kita itu kan ingin mencari limit dari N menuju T hingga dari A N per Bn. Di mana kita tahu kalau ini tuh sama aja kayak limit N menuju T hingga dari pertama A-nya itu tadi kan sorry, ini N kali N min 1, iya ya, N, N min 1, N plus 1 tadi. Oh, plus, plus, ini jadinya plus, ini plus. Terus kita bagi dengan tadi, BN. Kita tahu kalau BN-nya itu akar 3 N kuadrat. Nah, ini kita bisa dapat nih, limit, limit dari N menuju T hingga dari N kuadrat plus N, kita bisa menuliskannya seperti ini ya, N kuadrat plus N per 2 dibagi dibagi akar 3 N kuadrat, atau dengan kata lain dikali akar 3 N kuadrat. Nah, ini kan kita bisa langsung dapat ya, kalau ini bisa kita ubah jadi satu, ini 1/3, 1/2 akar, sorry, pi-nya hilang. Ini kan ada dikali pi lagi ya, ini ada pi di sini harusnya. Nah, ini kan pi, ini 2 akar 3-nya bisa kita keluarkan dari limitnya. Lalu dikali ini limit N menuju T hingga dari bagian sini. Nah, yang masih terdapat N-nya. Karena kan kalau yang ini tuh tidak terpengaruh oleh N ya. Yang pi 1, 2 sama akar 3 itu kan tidak berpengaruh. Jadi kita ambil saja yang ini. N kuadrat plus N per N kuadrat. Nah, kita tahu kalau misal kita punya sebuah limit menuju tak hingga, kita tuh dapat menentukannya dengan cara melihat pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya 2, ini juga 2 ya. Jadi sudah pasti
dan di sini juga ini satu si koefisiennya. Jadi kita dapat ininya sama dengan satu. Ini limitnya satu. Jadi kita dapat pi per 2 akar 3 dikali satu kali satu, yaitu pi 2 akar 3 lagi. Nah, ini kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi akar 3 pi 2 dikali 2 akar 3 yaitu berarti 6. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor satu ya. Ini adalah jawaban untuk nomor satu. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk nomor 2 ini ya. Nama kita itu disuruh untuk mencari turunan ya. Turunan 1 sampai ke 5. Nah, kita ini untuk bagian A. Kita punya fx, kita eh, tulis ya. Fx-nya tadi kan ln 2 tambah x. Kalau kita turunkan, dia menjadi 1, 2 ditambah x. Nah, kalau kita turunkan lagi ini kan kita sebenarnya bisa menggunakan aturan pangkat ya. Dia jadinya 2 ditambah x ini bagian sini, dia pangkatnya turun, dia pangkat turun, dia dikali sama turunan ini tetap 1, namun dia ada negatifnya. Aduh, ini negatif, ini dia tetap 1. Lalu turunan ketiga ya, turunan ketiga ini juga sama, dia tetap pakai aturan pangkat ya. 2 ditambah x pangkat 3. Tadi negatif kali negatif juga positif, terus ini 3, ini 3. 3. Nah, 2 dikali 1 kan 2 ya, jadinya 2. Nah, ini untuk turunan ketiganya. Lalu kita lanjut sampai turunan keempat. Turunan keempat. Turunan keempatnya itu aduh, turunan keempat kita tinggal turunkan ini 6. Jangan lupa ini kan karena negatif ya. Ini negatif. Ini 2 ditambah x pangkatnya kurang 4. Nah, sekarang turunan yang terakhir. Kegedean. Turunan terakhirnya yang kelima yaitu tadi kan 6 ya. Ini kan 6. Negatif dikali negatif ya positif ya. Jadi aduh. Jadi ini 24. Ini kita tambah ini kita turunin. Pangkatnya juga berkurang. Ini x, ini ya pangkat 5. Oke. Sekarang karena yang ini dimintanya itu 0, dia kan mintanya 0 ya. Ketika x sama dengan 0, kita langsung cari saja f0. F0 di sini kita dapat ln 2. Ini sama dengan ln 2. Lalu f turunan 0. Itu kan sama dengan ini 1 per 2 tambah x. Berarti 1 per 2. Lalu ini juga sama. Ini negatif ya. Berarti turunan kedua 0 sama dengan negatif 1 per 2 pangkat 2. Berarti negatif 1 per 4. Lalu turunan ketiga. Turunan ketiga kita dapat 2 per 2 pangkat 3. Yaitu 1 per 4. Nah, selanjutnya kita hitung turunan keempatnya tadi kalau 0 ya. 0. Itu 6. Ini kan negatif. 6 per 2 pangkat 4. Nah, ini tuh kan 6 per 16.
Jadinya 3/8. Dan ini yang terakhir, turunan kelima. Nah, turunan kelimanya yaitu 24 dibagi dengan 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu kan 32 sebenarnya kan. Jadi 24 dibagi 32. Kalau kita bagi dengan 8 dua-duanya, berarti kita dapat di sini 3, di sininya 4. Nah, itu untuk yang bagian A. Jadi ini kita dapat untuk turunan F0-nya itu len 2, turunan pertama 0-nya itu setengah, turunan kedua 0-nya itu negatif 1/4, turunan ketiganya itu, ini ya kalau untuk X sama dengan 0 itu 1/4, terus kalau turunan keempatnya itu 3/8, dan turunan kelimanya itu 3/4. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B-nya. Kita lanjut ke bagian B-nya, di mana kita mencari Deret Maclaurin. Jadi kalau DM itu kan bisa kita cari gini, fx sama dengan f0 ditambah, ini turunan pertama, dikali x pangkat 1 faktorial, tambah turunan kedua, ini 0, tambah dikali x pangkat 3, maksudnya 2/2 faktorial, lalu ditambah turunan ketiga gitu ya, ini ke 0 tetap, ini x pangkat 3/3 faktorial, dan seterusnya gitu. Jadi kalau Janet Maclaurin itu seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal konversikan saja ke fungsi yang kita punya. Dimana tadi kan kita punya len 2 tambah x. Len 2 tambah x ditambah f0. F0-nya ini kan len 2. Len 2 ditambah, tadi ini setengah, dikali x per 1. Karena 1 faktorial. Tambah. Ini keturunan kedua, berarti negatif 1/4. Kali x kuadrat per 2 faktorial kan. Ditambah keturunan ketiga, 1/4. Dikali, eh, dikali tadi itu x pangkat 3 per 3 faktorial. Lanjut deh, satu lagi ya, biar kelihatan polanya. Itu 3, apa tadi itu? 6/2 pangkat 4 ya. Oh enggak deh. Ya ya. 6 per 2 pangkat 4. Sebentar. Oh, ini enggak dong. Mungkin aku bisa nulisnya kayak gini aja. Ininya tadi itu kan 1, 2, 6 gitu ya. Ini kita bisa tulis tadi itu 2/2 pangkat 3. Tadi ini yang 6-nya juga negatif ya, salah. Ini negatif. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Ini dikali sama x pangkat 4 faktorial. Nah, dan seterusnya. Nah, dari sini kan sebenarnya kelihatan pola ya. Oh, ini nih. Ini satu, satu, satu. Ini 1, 2. Oh, ya, itu kan. Nah, sekarang di sini. Ini kayak kelihatan berurutan. Coba kalau ini dibagi ini. Kalau ini dibagi ini, 3 kan. Terus juga kalau ini dibagi yang sebelah sini juga, ini 4. Nah, di sini terlihatlah pola. Kalau di sebelah sini, di bagian kiri ini selalu 1. Ini juga 1. Ini sisanya berapa? 1. Ini juga 1. Nah, berarti kan sisanya X doang. Berarti kita bisa tulis nih, sekarang bentuk sigmanya ini. Len 2X, 2 plus X,
sama dengan bentuknya nih sigma dari ini jelek banget tuh ini dari n n ini di sini dia kan mulai dari satu ya tuh satu satu sampai tak hingga lalu kita jangan lupa ada yang kelupaan ini kan ada yang beda sendiri nih yaitu len 2 nih len 2 baru ditambah dengan deretnya dari n sama dengan satu ini satu oh ya karena tadi berganti tanda terus kita tambahin negatif negatif satu. Nah ini kan dia pertamanya positif ya terus keduanya negatif berarti kita bisa langsung tambahin n plus satu di sini karena di sini satu juga kan jadi kalau satu tambah satu dia positif. Nah di sini kan satu ya satu berarti kita, sisa x berarti kita langsung tulis saja xn pangkat n karena dia dimulai dari satu juga. Lalu ini juga berpola kan, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, berarti dia 2 pangkat n. Lalu sisanya tadi n dikali dengan n. Nah, ini adalah deret Maclaurin-nya. Deret Maclaurin dari fungsi fx tadi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk bagian C ya. C itu kita disuruh untuk mencari selang kekonvergenan ya. Nah, untuk mencari selang kekonvergenan nih, selang kekonvergenan, selang kekonvergenan itu kita bisa, aduh jangan ditulis juga, bisa kita cari menggunakan uji hasil bagi mutlak ya. Bagaimana tuh maksudnya uji hasil bagi mutlak? Nah ini nih cara ini, uji hasil bagi mutlak. Yang kita butuhkan di sini adalah rho. Rho ini kita bisa mencarinya itu dengan butuh dua komponen ya, dua. Satu U, UN. Nah UN ini kan ini ya, yang maksudnya itu si deretnya ini nih. Dimana dia itu mutlak lagi-lagi karena dia mutlak ya jadi si bagian negatifin satunya ini diabaikan saja kita bisa langsung sama dengan x pangkat n per 2 pangkat n dikali n nah dengan u n plus 1 u n plus 1 nya ini kan sama dengan x pangkat n plus 1 ini 2 pangkat n plus 1 dikali n plus 1 kan n plus 1 nah kalau kita pecah kalau kita sederhanakan lagi ya biar gak terlalu ribet gitu buat dihitungin nanti ini kan sebenarnya x pangkat x pangkat n dikali x lalu ada 2 pangkat n dikali 2 lalu dikali n plus 1 nah cara mencari ujinya itu gimana nah caranya kita tuh rho sama dengan limit n menuju tak hingga dari un plus 1 nya un plus 1 per un tapi jangan lupa mutlak nah mutlak nah sekarang kita tinggal cari limit n menuju tak hingga dari UN plus satunya dulu deh. UN plus satunya kita bisa dapat ini. Kita tulis ini X pangkat N dikali X per 2 pangkat N dikali 2 dikali N plus 1. Nah, aduh, aduh, aduh. N plus 1 dikali karena ini dibagi ya maksudnya ya. Jadinya kita balik dibagi dikali gitu. Jadinya 2 pangkat N dikali N per X pangkat N. Nah, ini kita bisa bagi aja ya masing-masing ini habis gitu ya. Ini juga habis gitu. Sisa X, N, 2, N plus 1 gitu. Nah, ini kan kita bisa pisahin lagi kalau itu tuh seperti yang contoh nomor apa ya, seperti yang di nomor satu tadi. Ini kita pisah. Oh ya, ini jangan lupa ini mutlak, teman-teman. Ini mutlak.
Nah, ini X per 2-nya kita pisah. Terus limit. Kita kali dengan limitnya. N menuju tak hingga. Dari ininya kan ada tadi N per 2. Ini kita bisa langsung aja begini. 2N plus 1. Kita tahu kalau salah kok 2N plus 1. Maksud saya N plus 1. Ah, maaf. Nah, di sini kita dapat kalau ini tuh sama dengan akar mutlak X per ini nilai mutlak dari X per 2. Itu nilai rho-nya. Itu rho itu. Nah, agar deretnya itu konvergen, nih, deret konvergen itu rho-nya harus kurang dari 1. Berarti mutlak X per 2-nya juga harus kurang dari 1. Dengan kata lain, ini tuh bisa kita ubahkan bentuknya menjadi gini, X per 2, di sini 1, di sini negatif 1. Ini kita bisa ubah X. Ini negatif 2, ininya 2. Nah, di daerah ini, deretnya konvergen. Berarti kita udah tahu nih kalau dia akan konvergen ketika X dari negatif 2 sampai 2. Tapi kita belum tahu di batas-batasnya ini apakah masih konvergen atau tidak. Nah, sekarang kita akan ngecek nih. Kalau dia di kondisinya itu X sama dengan min 2, misalkan ya, kita ambil contoh di X min 2 dulu. Nah, kalau kita di X min 2, kita ubah, maksudnya kita masukin substitusi, ini 2, ini N min 1, ini 1, ini ada negatif 1, N plus 1. Ingat, tadi X-nya udah diganti ya. Diganti sama negatif 2. Jadi negatif 2 pangkat N. Ininya, 2 pangkat N. 2 pangkat N kali N. Nah, ini sama dengan kan, kalau kita tulis lagi ya. N sama dengan 1. Ini sampai tak hingga. Ini kan negatif 1 terus pangkat N plus 1. Yang bagian sini, ini kan sebenarnya bisa dipecah ya, jadi negatif 2, 2 sama negatif 1. Tapi pangkat N, itu kan. Pangkat N, ini ada 2 pangkat N per 2 pangkat N kali N. Nah, ini kan hilang gitu ya. Bisa dikatakan kayak, ya udah ini habis membagi gitu ya. Ini bisa, hasilnya kan jadinya sama dengan, ini tak hingga, ini N sama dengan 1. Ini kan N ditambah N kan 2N ya. Jadi negatif 1, 2N tambah 1. Wah, N. Nah, ini 1 per N. Nah, kita sadar bahwa ini tuh deret ganti tanda dari deret harmonik. Yang dimana ini tuh konvergen. Ini konvergen. Jadi, kita tahu kalau dia itu apa? Ketika X sama dengan negatif 2, dia konvergen. Sekarang kita lanjut ke pengecekan ketika X sama dengan 2. Nah, ini X sama dengan 2, stepnya masih sama. Nah, ini kita langsung list tak hingga N-nya sama dengan 1. Ini negatif 1 pangkat N plus 1. Ini kita langsung tulis 2 pangkat N per 2 pangkat N dikali N. Nah, ini terlihat familiar seperti yang tadi. Kalau tadi itu kan, ini kita kalau bagi, ini kan sisa tinggal 1 per N kan. Ini 1, ini 1. 1 kali N juga N gitu. Nah, berarti kan ini sama aja kayak ini N sama dengan 1, ini tak hingga, ini negatif 1, pangkat N plus 1, ini 1 per N. Nah, ini juga sama-sama deret harmonik ganti tanda.
ya ini juga sama-sama konvergen gitu. Nah, berarti kita kan dapat gitu ya kalau eh, dia di kondisi apa negatif 2 apa antara negatif 2 sampai 2 itu konvergen. Di kondisi sama dengan negatif 2 dia konvergen. Nah, dia juga di sama dengan 2 juga konvergen. Berarti apa? Kesimpulannya bahwa karena dia tuh X dia konvergen di antara konvergen konvergen di negatif 2,2 ini kita bisa tulis seperti ini. Lalu kita punya X sama dengan negatif 2. Terus kita juga punya X sama dengan 2. Kita bisa menuliskan si himpunan kekonvergenannya. Yaitu kita berubah jadi kurungnya kurung siku. Karena negatif 2-nya masuk sekarang sama 2-nya juga. Nah, atau kita bisa menuliskannya seperti ini. Ini X, ini kurang sama dengan dari negatif 2, ini kurang dari sama dengan 2. Nah, ini adalah selang kekonvergenan dari fungsi deret Maclaurin-nya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.